Sebagai contoh, bahwa ada Aaron Russo. Aaron Russo ini dia seorang jurnalis Eropa yang diundang untuk makan bersama ngobrol oleh Nicholas Rockefeller. Nah, Iya. Nah, ngobrolnya dia bahwa sambil ketawa tuh si Nicholas Rockefeller. Ya, ini lucu sekali, orang-orang digiring untuk melihat sebuah kebohongan besar. nah. Ada seorang yang bersembunyi di gua di Timur Tengah sana, kok bisa menghancurkan gedung gembar di Amerika? Itu bohong, nggak ada. Sampai kapanpun mereka mencarinya akan mereka temukan. Lalu siapa yang menemukan? Yang melakukannya? Ya bukan dia. Yang melakukannya ya kita juga. Lalu kenapa kalian melakukan? Kejam kalian. Itu kan kejahatan. Kalian punya harta, kalian menguasai dunia. Kenapa kalian melakukan itu? Ya, kenapa harus mikirin manusia? Pikirkan aja keluarga dirimu sendiri. Ya, ngapain mikirin orang lain gitu, kata si Nicholas Rockefeller. Artinya dia mengatakan bahwa WTC itu dilakukan bukan oleh umat Islam, tapi oleh orang-orang mereka sendiri. Nah, kenapa saya katakan itu bahwa jadi mereka melakukan itu untuk memfitnah umat Islam, sehingga mereka bisa mengambil apa yang dimiliki oleh umat Islam dan menguasai wilayah mereka. Dan ini yang terjadi di tanah Arab sana. Sekarang udah mulai begitu. Nah, maka atau sudah bertahun-tahun begitu? Sudah bertahun-tahun seperti itu. Oke. Dan itulah yang ditentang oleh, mohon maaf ya, sebut saja Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ya bahkan orang sekelas Fidel Castro saja tahu bahwa itu rekayasa. Yang pada akhirnya mereka dihabisi kan. Karena mereka dihabisi karena menentang dan tidak sejalan dengan agenda mereka. Yang sejalan dengan agenda mereka tetap akan dipertahankan, akan dilindungi. Nah, jadi tipikal-tipikal seperti Epstein ini sebenarnya udah jalan dari dulu ya. Cuma bedanya nggak pakai email itu gitu ya. Mungkin sosok pemainnya beda gitu kan. Jadi pertempuran atau perselisihan sampai akhir zaman ini akan terus terjadi, guys. Orang-orang yang berada di sisi sana dan di sisi sini itu sebenarnya terlihat jelas perbedaannya. Jelas, Rasul katakan begitu. Dan itu mohon maaf, pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Cirinya itu ya. Rasulullah sampai katakan begitu. Bena desa di pintu gerbang kiamat sini nakhwadiatan akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat menjelang kemunculan Imam Mahdi. Ya. Nah kalau misalnya di apa namanya untuk orang Israel sendiri ketika ada Imam Mahdi Israel udah nggak ada. Mereka sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Perang terus berlanjut. Dan Allah meyakinkan Al-Mahdi dan kaum muslimin bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Maka mereka bergerak sampai mengarah kepada tempat di mana Yahudi berada.